kan kisahnya ini dalam sebuah karya sastra sangat banyak sekali ya. Bisa kita temui dalam beberapa masnawi, beberapa puisi, beberapa sajak yang kurang lebih ada kisaran 34.600-an karya yang mana isinya itu beliau benar-benar menceritakan kronologi bagaimana beliau mencapai makam jatuh cinta dan cinta sekali kepada Rabb-nya tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba membacakan salah satu daripada masnawi ataupun puisi dari beliau Maulana Jalaluddin Rumi yang judulnya Kembali Kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Rumi mengatakan, jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan itu. Mengapa? Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang, dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Masnawi, Kembali Kepada Tuhan. Dari puisi tadi beberapa rangkaian katanya sungguh menyejukkan hati ya, yang mana berisi tentang kronologi laku spiritual Maulana Jalaluddin Rumi. Di sini ada juga banyak nasihat dan juga ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil daripada pesan Rumi ini. Misalnya di bait pertama, jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Nah, dalam bait ini tersirat bahwasanya ketika kita mengalami sebuah goncangan dalam kehidupan, mungkin membuat kita tanpa sengaja ya, atau bahkan sengaja berprasangka buruk kepada Tuhan. Misalnya kita mikir nih, ya Allah, kalau saya anak kos ya, mungkin saya berpikir hari ini nggak ada makanan nih, terus transferan belum datang, saya akan mikir tuh berprasangka, kadang ada prasangka buruk, ya Allah besok bisa makan nggak ya, kayak gitu. Tapi dari Rumi ini kita belajar bahwasanya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan. Harus senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan, karena itu merupakan jalan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dari bait kedua, jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jadi Allah itu enggak yang memaksa kita untuk berjalan kepadanya itu terus berjalan, terus berlari, ataupun kita langsung ibaratnya terlahir langsung bermakom di orang alim seperti itu, atau mungkin kaum host gitu ya. Allah itu menghargai setiap proses kita untuk berjalan dan proses makam spiritual kita, atau mungkin perjalanan spiritual kita. Allah sangat-sangat menghargai perjalanan kita. Karena itu tadi, setiap langkah kita itu akan menjadi jalan untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada bait yang selanjutnya, jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan itu. Mungkin ada beberapa teman, atau mungkin teman sama sendiri ya, ada beberapa teman yang seperti ini, lebih baik saya nggak berdoa deh, karena saya kalau berdoa nggak bisa khusyuk, karena kalau saya berdoa, saya nggak ngerasa tulus nih, nggak bisa menempatkan diri saya sebagai seorang hamba, nggak bisa seperti si fulanah atau fulanah yang
bisa setawadu itu dan bisa sekhusyuk itu ketika menjalankan doa ataupun menjalankan ibadah. Nah, tapi kata Rumi, jangan kamu ngerasa pesimis, jangan kamu ngerasa rendah diri di hadapan Allah karena keburukanmu, karena segala yang membebanimu. Karena Allah itu maha mengerti, Allah maha pemaaf. Jadi apapun yang kita sampaikan, insya Allah Allah bakal tahu maksud kita. Kemudian kata Rumi lagi, jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Ini sama kayak yang tentang prasangka tadi ya. Jadi bahwasanya kita ini harus senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini harus senantiasa yakin akan apa yang akan terjadi kepada kita, akan takdir kita, akan qada kita, akan semuanya yang berkaitan dengan hidup kita. Karena sebagaimana kita semua tahu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan even di sholat pun, bahkan saat sholat pun sebenarnya kita sudah memburukkan diri di hadapan Allah, bahwa kita sudah, ya Allah sholatku ini untukmu, ya Allah rukukku ini untukmu, ya Allah hidupku ini untukmu. Jadi apapun jalan kehidupanku, apapun yang terjadi padaku, maka aku terima ya Allah karena ini untukmu dan darimu. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada yang terakhir. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datanglah lagi. Coba bayangin, seorang Rumi menceritakan betapa kasih dan sayang Tuhan itu sangat lembut dan sangat romantis kepada hambanya. Makanya Allah itu akan senantiasa, ibarat kata kalau kita makhluk, membuka tangan, selalu akan menerima apapun yang kita persembahkan untuknya, dan senantiasa memberikan maaf ataupun ampunan terhadap mungkin kesalahan kita, mungkin ketidaktahuan kita. Allah ini sangat pemurah dan sangat-sangat pengasih dan penyayang. Yang mana ditutup oleh firman Allah, yaitu ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku karena akulah jalan itu. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk bait pertama dari Mas Nawi, kembali kepada Tuhan. Mungkin daripada mendengarkan suara saya yang agak cempreng ini mungkin dapat merusak telinga teman-teman dan Bapak Ibu, lebih baik kita saksikan lagi ya penampilan dari teman-teman Whirling Dervish. Selamat menyaksikan.
Masya Allah. Adem banget ya perasaannya nonton mereka lagi menari itu. Sambil bayangin kita kalau bisa menari apa kita bisa menikmati itu juga ya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menampilkan tarian Whirling Dervish. Kemudian untuk pengisi kekosongan kita menunggu mereka beristirahat untuk penampilan selanjutnya, saya akan membacakan terjemahan dari Al-Quran yang mana berkisahkan tentang motivasi ataupun berkisahkan tentang perintah kepada kita untuk jangan bersedih karena Allah itu senantiasa bersama kita. Yaitu teman-teman bisa mungkin menyimak juga apabila nanti saya saya salah baca mungkin ya, ada di surah Al-Baqarah teman-teman, yaitu ayat 186 yang bunyinya begini terjemahannya. Sebenarnya aku sangat dekat denganmu. Ketika kau sudah mulai menjauh dariku, maka aku berlari jika kamu memanggil namaku. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat ini membahas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya dan dia berjanji akan mengabulkannya. Di akhir ayat tadi Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Jadi dalam ayat ini dan hadis ini sangat berkaitan ya. Yang mana di ayatnya kita diberi trik oleh Allah bahwasanya minta aja udah, minta apa yang kita mau, apa yang kita hendaki, apa yang kita impikan, minta di hadapan Allah. Minta ke hadapan Allah. Namun kita juga di slow down nih sama hadis Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita meminta kita juga punya adab nih. Selain daripada adab-adab yang kita harus merendah, kita harus menghamba, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita supaya tidak meminta untuk segera dikabulkan. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan teman-teman, berkaitan dengan syair Rumi yang di awal tadi, bahwasanya prasangka baik itu sangat-sangat dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di hadis tadi kita tidak boleh meminta agar untuk segera dikabulkan. Kalau bahasa Jawanya kesusu gitu ya, kesusu, ya Allah ayo dong kabulin, ayo dong, ini beneran gak sih, bisa mengabulkan gak sih? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita punya adab. Dan juga di ayat lain Allah menjelaskan bahwasanya kita ini nggak mesti tahu apa gitu yang terbaik untuk diri kita. Karena bisa jadi apa yang buruk menurut kita atau versi kita itu bisa baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana doa kita, makanya kan ada namanya mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya doa sapu jagat ya, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di dalam doa itu kita enggak memaksa. Artinya di dalamnya bahwasanya
kita nih meminta kebaikan gitu kepada Allah. Kita meminta kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat juga kelak. Karena sebagai hamba, kita nih ibarat kata ngertinya apa sih? Apalagi iya kalau tentang hal-hal dunia yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Lah kalau tentang akhirat dan lain sebagainya, kita hanya bisa beriman. Kira-kira kayak gitu. Kemudian ada lagi ayat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, aku akan memberikan cahaya terang di antara kegelapanmu. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dialah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan menguji mereka di hadapan malaikat yang berada di langit. Para malaikat pun memohonkan ampun untuk mereka supaya Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dengan taufik, hidayah dan juga rahmatnya dari kegelapan menuju cahaya. Allah ini maha penyayang kepada seluruh kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang benar, dan di akhirat Ia memberi keselamatan bagi mereka dari kegoncangan dan malapetaka yang hebat. Nah, tentu saja dalam kehidupan kita seringkali nih merasa, walaupun ini terdengar sangat puitis ya, atau mungkin sangat abstrak. Aduh, gelap banget nih. Aduh, jalan aku gimana ya? Nggak tahu lagi nih ya Allah. Ya udah, kita curhatkan ke Allah, karena kita pun nggak tahu nih, dan kita mikir kadang udah mentok, makanya kita sharing aja nih pikiran kita yang udah mentok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang tahu maha segala yang ada di dunia dan akhirat ini. Itulah kenapa kita setiap berdiri dalam menjalankan sholat diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah, yang mana di dalamnya ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Di dalam ayat ini artinya, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang benar menurut Allah. Setiap kali sholat kita sadar bahwasanya kita ini seringkali merasa bingung, seringkali merasa nggak tahu nih harus kemana nih. Makanya kita minta ke Allah, dan wajib itu kan ya, Al-Fatihah itu kan setiap kali berdiri kita baca ihdinas siratal mustaqim, karena kita sadar bahwasanya kita nih emang bingung dan nggak tahu apa-apa gitu. Kemudian ada ayat ketiga, ada Az-Zumar ayat 53. Jika hatimu hancur dan putus asamu semakin berkecamuk, ingatlah aku, itu perintahnya. Lengkapnya adalah berbunyi, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Teman-teman semua, ingatlah bahwa rahmat dan kasih sayang Allah sangat luas. Selama ini banyak yang mengira dosa besar yang dilakukan, yang bertumpuk-tumpuk itu tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat kita sering kali merasa putus asa terhadap ampunan rahmat dan kasih sayangnya. Padahal kan tidak. Sebagaimana Asmaul Husna, Allah itu Al-Afu, Al-Ghafur, yang mana Allah akan memaafkan kita, Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa yang pernah kita berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, namun dengan beberapa syarat, yaitu misalnya dengan taubat atau beristighfar. Dunia ini seolah menjadi gelap menurut pandangan, karena selama ini dia tidak mengindahkan ajaran-ajaran agamanya dan selalu melatar belakangi petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Mungkin kalau ada bapak ibu ataupun sepuh kita,
ketika kita curhat, beliau bilang, dekatlah kepada Allah nak, mendekatlah, banyakin ibadah, banyakin dan lain sebagainya. Itu mungkin terdengar klise ya, terdengar apa sih gitu. Namun ternyata di sini dalam juga teman-teman. Jadi bahwasanya mengingat Allah itu bukan sekedar kita sholat ataupun kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Akan tetapi di situ juga harus ada refleksi, ada pengakuan akan diri kita yang berasal dari hati dan juga lubuk kalbu kita paling dalam. Bahwasanya kita harus sadar bahwa kita ini hamba, dan sewajarnya seorang hamba kita ini terbatas. Semuanya serba terbatas, pengetahuan kita terbatas, kemudian kekuatan kita terbatas, apalagi kekuasaan kita pasti sangatlah terbatas. Maka dari itu pentinglah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah supaya kelak kita mencapai makam tawakal dan juga ridho kepada Allah. Kemudian yang satu lagi ada surat Al-Imran ayat 31 yang mana artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, dalam ayat ini tersirat bahwasanya sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hal yang sulit-sulit banget kok. Sebenarnya bukan hal yang jauh-jauh banget untuk kita lakukan gitu. Makanya di ayat ini kita dikasih tips nih untuk senantiasa meniru, meneladani dan juga menggunakan hadis maupun sunnah Nabiullah Muhammad SAW di setiap kehidupan kita, di setiap cara kita menyelesaikan beberapa masalah dan menanggapi beberapa masalah. Karena beliaulah uswatun hasanah yang paling baik. Kemudian ada Rasulullah juga bersabda nih, siapa melakukan perbuatan tidak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak. Seperti tadi di awal, bahwasanya Allah nih secara gamblang dalam Al-Quran menyatakan secara pasti bahwasanya yang punya legacy atau yang punya contoh yang terbaik di dalam diri manusia sebaik-baiknya adalah Nabiullah Muhammad. Jadi ya udah ikutin saja beliau, nggak usah pusing-pusing. Kita belajar dari as-sunnah, kita baca-baca hadis beliau dan mencoba memahami. Kemudian yang pastinya yang paling utama adalah kita mencoba untuk mempraktekannya. Itu tadi ya teman-teman beberapa ayat Al-Quran yang bisa saya bacakan terjemahannya. Saya yakin teman-teman mungkin lebih banyak mengetahui dan juga paham akan Al-Quran beserta artinya ini, beserta dengan mungkin asbabun nuzul dan juga makna daripada setiap ayatnya. Oleh karena itu nggak perlu panjang-panjang. Mungkin yang akan saya bacakan itu aja, nanti teman-teman bisa semoga saja kita bersama bisa lebih dapat memahami isi-isi yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Kita dapat memahami bagaimana sejatinya kita ini harus hidup di dunia ini dan bagaimana kita harus merespon terhadap sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita. Baik itu baik, buruk, baik itu menyenangkan, atau baik itu mungkin terkadang nampak sukar ataupun menyedihkan, tapi sadarilah teman-teman bahwasannya itu adalah takdir kita dan kita punya kendali akan takdir kita. Oke, langsung penampilan kedua aja ya daripada telinganya malas dengerin suara saya lagi. Selamat menyaksikan.
Masya Allah. Boleh kepada teman-teman berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman kita. Terima kasih. Nah, nggak terasa nih ngabuburit kita udah sampai jam 17.20. Udah sebentar lagi kira-kira udah mau buka puasa nih. Jadi sebelum ngabuburit sore kita nih berakhir, Salma mau bacain satu syair Abu Nawas yang judulnya Al-I'tiraf. Mungkin di telinga teman-teman semua sudah familiar ya dengan syair ini. Syair yang pertama artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat ampunanmu dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir ya Allah, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku mengharap selain kepada engkau. Nah, ini terjemahan Indonesianya. Mungkin kalau Salma bacain terjemahan Arabnya, semua bakal familiar banget nih. Yaitu syair yang biasanya sering banget dibuat puji-pujian bapak-bapak yang ada di masjid ya. Syair yang berbunyi, Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Mungkin teman-teman ada yang hafal? Fahabali tahu batawaghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabali tahu batawaghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi. Sebelum Salma tutup perjumpaan kita pada sore hari ini, karena hari ini tanggal 18 ya, 18 Ramadan, dekat sekali dengan hari Nuzulul Quran. Maka sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kalau kita semuanya bersama-sama membaca doa Khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
تلاوته آناء الليل فأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Alamin. Sekali lagi boleh bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk terakhir, saya menasihati diri sendiri dan juga teman-teman mungkin yang mendengarkan suara Salma saat ini, bahwasanya memang terkadang berat untuk kita berprasangka baik dan mencoba untuk menerima jalan takdir yang kita alami di dunia ini. Tapi jangan putus asa, wala tayasu, jangan pernah kita berputus asa, karena dimanapun di dunia ini kita mau mencoba mencari titik solusinya, kalau tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum jadi final solution. Belum tentu bisa jadi final solution untuk diri kita. Selalu yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Beserta dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti. Allah telah menjanjikan itu. Dan selalu yakin bahwasanya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Sebagaimana di surah At-Tin bahwa dijelaskan kita ini adalah makhluk terbaik, maka jangan merasa insecure atau jangan merasa serba enggak tahu, serba rendah diri. Jangan merasa rendah diri, karena kita ini adalah sebaik-baik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir kali, saya Salma dan mewakili teman-teman penari maupun panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun terdapat perilaku perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Selamat menunggu waktu berbuka puasa yang tinggal beberapa menit lagi ini. Ungdur makola walatangdur mankola. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemolo. Cek, satu dua, cek, checking, hello, cek, satu dua, cek, cek, satu, satu dua, satu, satu, satu dua, checking, hello, checking, satu dua, cek, 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 satu dua, cek, checking, hello, satu dua, satu dua, checking, checking, check, check, hello, check, check, check.